Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Kembali bersama dengan gue sendiri, apalagi kalau bukan Reza Kristia Permadi dalam channel Dian. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini gue akan menceritakan tentang 3 kreator konten yang nekat masuk rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan untuk membuat video horor. Awalnya hanya demi view dan sensasi. Tapi malam itu berubah menjadi teror nyata ketika mereka bertemu sosok perempuan misterius yang haus darah. Bisa kita lanjut? Tapi sebelum cerita dimulai, kalau kamu suka dengan kisah-kisah horor penuh misteri seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jadi yang pertama mendengarkan kisah-kisah penuh misteri. Apalagi kalau bukan, karena entah nyata atau tidak, ini memang kejadiannya. Jadi, matikan lampu, pasang headset kalian, dan siapkan diri untuk masuk ke dalam kisahnya. Bimo, Andra, dan Rizal. Mereka punya channel YouTube kecil-kecilan. Isinya explore tempat-tempat angker. Tujuannya sih sederhana. Nyari viewer, nyari viral. Malam itu mereka dapat info tentang sebuah rumah kosong di pinggir kota. Kata warga sekitar, rumah itu udah kosong sejak dari 90-an. Pemilik terakhirnya meninggal secara misterius. Dan jasadnya gak pernah ditemukan. Mereka masuk sekitar jam 12:30 dini hari. Rumahnya tua, bau lembab, dan dindingnya berlumut tebal. Lantai kayunya bunyi krek-krek setiap kali diinjak. Di ruang tamu ada kursi goyang 2. Yang anehnya, goyang pelan-pelan sendiri. Bimo yang biasanya sok berani cuma ketawa kecil. Andaikan ada hantunya beneran, lumayan nih footage-nya, katanya sambil direkam. Mereka sepakat untuk berbagi tugas. Rizal naik lantai 2, Bimo masuk ke dapur, dan Andra tetap di ruang tamu. Sekitar jam 12:30 dini hari, Bimo lagi ngerekam lemari dapur. Tiba-tiba ngerasa kayak ada yang bisik di telinganya. Cuma satu kata, lapar. Dia noleh cepat, kosong. Tapi nanti pas rekaman itu dilihat, ada bayangan pucat berdiri tepat di belakangnya. Dari atas, Rizal teriak kencang. Bimo dan Andra langsung lari naik. Mereka nemuin Rizal berdiri kaku di koridor. Matanya melotot ke arah pintu kamar yang kebuka sedikit. Dari celah itu kelihatan sosok perempuan berambut panjang. Dia jongkok kayak lagi makan sesuatu. Dan di tangannya jelas-jelas itu potongan tangan manusia. Perempuan itu berhenti makan. Kepalanya berputar pelan, matanya hitam pekat,
mulutnya robek sampai ke telinga. Dan dia bilang pelan, "Giliran kalian." Lampu ponsel Andra langsung mati. Gelap total. Yang terdengar cuma satu langkah kaki dari segala arah. Kayak banyak orang jalan menghampiri mereka sekaligus. Seminggu setelah dinyatakan 3 anak itu hilang, ada seorang warga bernama Pak Johan. Dia tukang kebun yang tiap pagi lewat depan rumah kosong itu. Biasanya dia nggak pernah peduli. Tapi hari itu dia lihat sesuatu yang aneh di halaman. Ada 3 ponsel tergeletak di rumput. Semuanya posisi layar menghadap ke atas. Dan yang bikin merinding, ketiganya nyala. Layarnya cuma nunjukin kamera depan, kayak lagi ngerekam, tapi gak ada yang pegang. Pak Johan sempat bingung, tapi akhirnya dia ambil 1 ponsel. Begitu dia buka galeri, video terakhir langsung memutar otomatis. Gambar pertama cuma gelap, tapi ada suara napas tergesa-gesa. Orang lari dan sesekali teriak minta tolong. Beberapa detik kemudian layar kebuka sendiri. Kelihatan lantai kayu dan kaki seorang yang lagi diseret. Suara itu berhenti mendadak, kayak diremukkan. Pak Johan langsung menutup ponselnya. Dia taruh lagi di rumput, lalu pergi buru-buru. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor hari ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Gue Reza Kristia Permadi dari channel Di Antara Kalian pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, di mana mungkin cerita yang saya bawakan terjadi di sekitar kalian, atau mungkin pada kalian sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ingat, kadang yang kelihatan sepi bukan berarti tak ada yang menunggu. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Bye.